Memang menarik sekali ketika kita berbicara tentang Al-Qur'anul Karim. Jadi Al-Qur'anul Karim ini seringkali dipersepsikan jadi seperti tulisan, seperti buku, seperti kitab-kitab yang ada di muka bumi ini. Ialah memiliki ruang lingkup dan memiliki batasan-batasan. Jadi seakan-akan Al-Qur'an ini dipahami bahwa Al-Qur'an ini hanya ditujukan untuk kelompok tertentu, untuk golongan tertentu. Tidak demikian. Kesalahan orang-orang ya di dalam melihat Al-Qur'an bahwa seakan-akan Al-Qur'an ini hanyalah diperuntukkan kepada orang-orang yang mempercayai risalah atau kerasulan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an sesungguhnya yaitu kitab yang universal. Al-Qur'an adalah wahyu atau firman Allah yang menciptakan, jagat raya ini. Allah yang menciptakan makhluk ini termasuk manusia di dalamnya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan petunjuk bagi ciptaannya. Dengan demikian maka Al-Qur'an sesungguhnya adalah kitab suci firman Tuhan yang bersifat universal dan diperuntukkan kepada seluruh umat manusia tanpa mengenal batasan-batasan ruang dan waktu. Al-Qur'an tidak hanya diturunkan untuk satu masyarakat yang hidup di iklim atau letak geografis tertentu. Al-Qur'an tidak hanya diperuntukkan bagi orang-orang Arab, tidak untuk bagi umat manusia yang lain. Begitu juga Al-Qur'an tidak dibatasi oleh waktu. Artinya Al-Qur'an tidak hanya diperuntukkan kepada orang-orang di masa silam, tetapi Al-Qur'an juga diperuntukkan bagi orang-orang yang hidup di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Al-Qur'an ini adalah hudan linnas, yaitu petunjuk bagi semua atau seluruh manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan suci inilah, yaitu bulan Ramadan, Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia, dan Al-Qur'an yaitu sebagai pembeda. Al-Qur'an yang kemudian memberikan penjelasan dan kejelasan untuk membedakan mana yang al-haq dan mana yang al-batil, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk. Karena itulah kemudian ketika kita memahami bahwa Al-Qur'an ini yaitu sebagai hudan linnas, maka dapat kita temukan juga di dalam firman Allah yang lain, wa ma huwa illa dzikrun lil alamin. Tidaklah Al-Qur'an itu melainkan Al-Qur'an itu sebagai az-zikr bagi seluruh umat manusia. Artinya Al-Qur'an kemudian sebagai alat pengingat untuk mengingatkan manusia, untuk menjadikan manusia sebagai makhluk yang secara ruhani akan senantiasa bangun dan terjaga, memiliki kesadaran yaitu dari mana dia datang dan kemana dia nanti akan melanjutkan perjalanannya setelah menjalani kehidupan di dunia ini. Maka hal yang seperti ini juga kita temukan di dalam firman Allah yang lain, in huwa illa dzikra lil alamin. Jadi Al-Qur'an itu adalah peringatan bagi seluruh umat manusia. Jadi kesimpulannya bahwa Al-Qur'anul Karim lagi-lagi tidak diperuntukkan kepada satu golongan tertentu, tetapi Al-Qur'an diperuntukkan kepada seluruh umat manusia.
Al-Quran tidak diperuntukkan kepada bangsa tertentu, tetapi Al-Quran yaitu diperuntukkan bagi seluruh umat manusia. Al-Quran tidak hanya diperuntukkan kepada generasi yang lahir pada zaman tertentu, tetapi Al-Quran diperuntukkan kepada manusia yang mengisi kehidupan ini, yang mengisi ruang dan waktu untuk segala zaman sampai hari kiamat. Maka tidak ditemukan di dalam Al-Quran misalnya, yang kemudian hanya Al-Quran itu diperuntukkan kepada orang-orang Muslim, tidak untuk orang-orang yang tidak mempercayai dengan Al-Quran, atau dengan bahasa misalnya yaitu yang oleh Al-Quran itu sendiri disebut dengan orang-orang kafir atau orang-orang musyrik. Orang-orang kafir dalam hal ini yang dimaksud yaitu jadi orang-orang yang masih menutup diri akan keberadaan dirinya untuk menerima Al-Quran. Padahal Al-Quran itu sifatnya adalah bittahaddi. Al-Quran memberikan tantangan. Jadi Al-Quran baik kepada orang yang tidak mempercayainya, maka Al-Quran senantiasa memberikan tantangan kepada mereka. Jadi untuk menguji akan kebenaran, akan validitas daripada Al-Quran ini, yang sesungguhnya Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapapun yang mau menerima tantangan Al-Quran, asalkan dia secara ketat mau mengikuti metode debat dan metode tantangan sebagaimana para peneliti yang secara ketat dia taat terhadap metode penelitiannya. Ketika misalnya Al-Quran menginformasikan peristiwa-peristiwa alam dan gejala-gejala alam, lalu kemudian orang-orang yang semula tidak mempercayai dengan firman atau dengan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran itu, kemudian dia mengujinya yaitu dengan bukti-bukti empiris. Dan pada saat melakukan pengujian terhadap firman Allah di dalam Al-Quran itu dengan bukti-bukti empiris, sementara dia betul-betul mentaati metode pengujian yang dia ikuti dengan ketat, maka pasti apa yang dilakukan itu, maka pasti bukti-bukti yang ia temukan sama dengan apa yang diinformasikan oleh Al-Quran. Dengan demikian bahwa jadi Al-Quran tidak hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang sudah mempercayai dan mengimani kerasulan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi yaitu Al-Quran senantiasa terbuka bagi siapapun yang mau mengkaji dan mendalami Al-Quran. Al-Quran senantiasa terbuka untuk memberikan hidayah kepada siapapun, dan bahkan kepada orang-orang yang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Tuhan. Kala itu Al-Quran juga menyatakan seandainya mereka itu mau tobat dari kemusyrikannya, lalu kemudian mereka melakukan sholat, membayar zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudara kalian orang-orang yang beriman di dalam agama. Fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din. Begitu juga misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Al-Quran ini diturunkan, yang Al-Quran ini bersifat universal, maka ajakan dari Al-Quran ini juga ditujukan kepada ahlul kitab, kepada orang-orang yang telah menerima Alkitab sebelumnya, baik itu kitab Taurat atau kitab Injil. Artinya bahwasanya
Al-Quran ya sebagai mukammil, Al-Quran sebagai penyempurna dari kitab-kitab samawi sebelumnya. Allah firmankan, "Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum an la na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah." Sampaikan Muhammad, wahai ahlul kitab, wahai orang-orang yang sedari dulu mereka telah menjadikan Taurat dan Injil sebagai pedoman di dalam hidupnya. Maka sekarang ini, yaitu turunlah firman Allah berikutnya yang disebut dengan Al-Quranul Karim. Marilah kalian semua, yaitu kembali kepada kalimatun sawa. Apa yang dimaksud dengan kalimatun sawa di antara kita, di antara kami dan kalian? Yaitu an la na'budu illallah. Tidaklah menyembah, tidaklah mengabdi, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah kita ini menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak pula satu sama lain di antara sesama manusia kemudian menjadi atau mengangkat sebagai Tuhan, lalu kemudian mencampakkan atau meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajakan-ajakan jadi untuk kembali kepada tauhid dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala itu juga diserukan kepada ahlul kitab. Ini adalah merupakan bukti bahwasanya Al-Quranul Karim, yaitu khitab atau firman Allah atau titah Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat universal, diperuntukkan untuk seluruh manusia, laki-laki, perempuan, baik yang berkulit putih atau berkulit hitam, baik yang menempati iklim di kawasan misalnya seperti kawasan Khatulistiwa atau di subtropis dan bahkan yaitu di ujung utara sekalipun di kutub dan bahkan di kutub selatan. Al-Quran juga keuniversalan daripada Al-Quran ini bahwasanya Al-Quran diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sepanjang zaman. Maka dengan demikian mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi kita semua untuk mempelajari dan memahami keberadaan Al-Quran itu sendiri. Silahkan siapa saja yang merasa tertantang oleh Al-Quran, pelajarilah Al-Quran itu. Insya Allah kalau saudara jujur, kalau saudara berani menerima tantangan Al-Quran dan saudara mau merendah diri di dalam berinteraksi dengan Al-Quran, maka insya Allah petunjuk akan saudara peroleh dari Al-Quran. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.